never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found a clue. Don't forget to kiss me. Saya akan membahas materi tentang strategi dan metode pembelajaran tematik. Pembahasan yang pertama yaitu makna strategi dan metode pembelajaran. Secara etimologi atau bahasa, strategi bisa diartikan sebagai siasat, trik, atau cara. Sedangkan secara umum, strategi mempunyai pengertian satu garis besar. Strategi bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan guru dan peserta didik dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah dirancang. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah suatu pendekatan dalam proses belajar mengajar di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Dalam model ini, siswa saling membantu, berbagi pengetahuan, dan berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah. Yang kedua, pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry adalah pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan, dan menemukan jawaban melalui eksplorasi dan penelitian. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran proyek merupakan salah satu cara mengajar dengan memberikan kesempatan pada anak untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun secara berkelompok. Yang keempat, pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang menyesuaikan metode, materi, dan penilaian untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan kemampuan beragam siswa dalam satu kelas, sehingga setiap siswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Yang kelima, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Pembelajaran berbasis masalah adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memecahkan masalah nyata atau kompleks sebagai cara untuk belajar, di mana siswa bekerja secara kolaboratif untuk menganalisis, merumuskan solusi, dan menerapkan pengetahuan serta keterampilan yang relevan. Yang keenam, pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung merupakan suatu model pembelajaran di mana kegiatannya terfokus pada aktivitas-aktivitas akademik, sehingga di dalam implementasi kegiatan pembelajaran, guru melakukan kontrol yang ketat terhadap kemajuan belajar siswa. Penggunaan waktu serta iklim kelas dikontrol secara ketat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran menurut Departemen Pendidikan Nasional, yaitu yang pertama, metode ceramah. Guru menyampaikan materi secara lisan kepada siswa. Yang kedua, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran yang menggunakan peragaan atau contoh nyata untuk menjelaskan konsep, proses, atau keterampilan kepada siswa. Metode ini melibatkan siswa dalam proses pengamatan aktif dan sering kali disertai dengan penjelasan lisan dari guru. Yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membuat suatu keputusan. Yang keempat, metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah cara menyampaikan materi pembelajaran melalui interaksi dua arah antara guru dan siswa, melalui pertanyaan dan jawaban. Metode ini memungkinkan siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan memahami materi dengan lebih baik. Yang kelima, metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok adalah suatu cara mengajar di mana siswa dalam suatu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mencapai tujuan belajar yang ditandai dengan adanya kerjasama dari tiap anggota kelompok tersebut. Yang keenam, metode problem solving.
Metode problem solving atau pemecahan masalah adalah pendekatan pembelajaran dan pemikiran yang digunakan untuk membantu individu atau kelompok untuk mengatasi masalah secara efektif. Yang ketujuh, ada metode kolaboratif. Metode kolaboratif adalah proses belajar kelompok di mana setiap anggota menyumbangkan informasi, ide, sikap, pendapat untuk secara bersama-sama saling meningkatkan sikap siswa untuk memahami seluruh bagian pembahasan. Tidak seperti kelompok belajar yang kita kenal, yang menyebabkan hanya siswa tertentu yang memahami materi. Metode kolaboratif juga membuat siswa akan memiliki pemahaman yang setara akan suatu pembahasan. Pembahasan selanjutnya yaitu prosedur dan mekanisme perancangan pembelajaran tematik. Prosedur perancangan pembelajaran tematik adalah serangkaian langkah sistematis yang dilakukan dalam menyusun dan mengimplementasikan pembelajaran berbasis tema yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran. Mekanisme adalah cara atau sistem kerja yang digunakan untuk menghubungkan berbagai aspek dalam perancangan pembelajaran tematik. Pembahasan yang selanjutnya yaitu model fungsi dan peran guru dalam pembelajaran tematik. Yang pertama, team teaching. Pembelajaran terpadu dalam hal ini diajarkan dengan cara tim. Satu topik pembelajaran dilakukan oleh lebih dari seorang guru. Yang kedua, guru tunggal. Guru dapat merancang skenario pembelajaran sesuai dengan tema atau aspek yang ia kembangkan tanpa konsolidasi terlebih dahulu dengan guru yang lain. Karena tanggung jawab dipikul sendiri, maka potensi untuk saling mengandalkan tidak akan muncul. Pembahasan yang terakhir yaitu contextual teaching and learning dalam tematik pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dengan melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif, yakni konstruktivisme atau konstruktivism, bertanya atau questioning, menemukan inquiry, masyarakat belajar learning community, pemodelan modeling, dan penilaian sebenarnya authentic assessment.